Judulnya Anugerah untuk Mengampuni dan Melupakan. Oke, saudara, memulai khotbah saya hari ini, saya akan membahas tentang satu istilah, namanya inner child. Inner child ini adalah batin anak kecil. Atau ini adalah sosok anak kecil, atau sifat anak kecil di dalam diri manusia. Jadi ini adalah bagian di dalam diri seseorang, meskipun dia sudah tumbuh dewasa, dia akan tetap jadi anak-anak. Inner child ini. Jadi jika inner child ini tidak diperbaiki, saudara, dan jika dia terpicu kembali, dia akan kambuh kapan aja. Jadi inner child ini akan bereaksi ketika saudara berinteraksi dengan orang lain, dengan rekan kerja, dengan pasangan. Dan dalam dunia pelayanan, Tuhan pernah kasih tahu saya tentang hal ini, tentang inner child ini, bahwa setiap orang yang masih membawa trauma di dalam dirinya, dia tidak bisa jadi alat Tuhan yang efektif untuk dipakai di tangan Tuhan. Karena dia sendiri masih ada isu bergumul dengan masalah dirinya sendiri. Nah, sehingga sulit untuk melayani orang secara maksimal, atau sulit Tuhan pakai dia secara maksimal, karena banyak keterbatasan di dalam masalah emosi. Dan saudara, sehingga ketika trauma ini tidak disembuhkan, dia akan menjadi pelayan yang tidak efektif. Nah saudara, mereka yang memiliki inner child ini adalah salah satunya adalah akibat pola asuh yang salah dari orang tua. Jadi akhirnya ketika orang ini punya problem dengan pola asuh yang sebelum dari orang tuanya, cara didik orang tuanya mungkin yang otoriter, disiplin, atau menghargai karena materi. Akhirnya kita mendidik anak kita pun melakukan hal yang sama. Nilai-nilai yang kita dapat dari orang tua kita, kita terusin ke anak kita. Dan anak kita pun memperlakukan, kalau misalnya orang tua anak kita memperlakukan kita dengan tidak baik, maka kita pun akan memperlakukan lagi ke anak kita, dan anak kita meneruskannya lagi. Dan terus saja. Rantai ini seperti susah disembuhkan, susah diputuskan ya. Dan itu sebabnya saudara, ini hanya bisa diselesaikan oleh kuasa firman Tuhan. Setiap saudara bisa disembuhkan dari inner child ini. Nah, ciri-ciri orang punya masalah dengan inner child adalah satu, emosi yang tidak stabil. Ia bisa tiba-tiba emosional, menangis atau marah-marah tanpa sebab, tanpa alasan. Jadi jika trauma ini mulai dirasakan kembali, dia akan berekspresi seperti itu. Jadi ini adalah perasaan frustasi, perasaan merasa sendiri, merasa tidak dihargai atau ditinggalkan, ya, atau tidak dikasihi. Yang kedua, ciri kedua adalah produktivitasnya menurun. Jadi kalau ini mulai datang, ingatan akan trauma ini mulai datang, ya, seseorang akan tiba-tiba jadi malas ya, malas melakukan aktivitas. Mereka merasa jadi nggak berenergi, capek ya, apatis ya, nggak ada semangat lagi, sehingga produktivitasnya menurun. Yang ketiga, ciri-ciri ada citra dirinya rusak. Jadi ketika luka batin ini muncul saudara, dan peristiwa yang serupa terulang kembali, yang mirip saudara, misalnya trauma yang serupa terulang, atau seperti peristiwa yang dilakukan orang lain ke kita itu seperti mengulang peristiwa trauma itu, maka perasaannya bisa merasa bahwa tidak berguna, tidak berharga, nggak ada harapan hidup, putus asa. Jadi condong lebih banyak berpikir hal yang negatif. Ya, menilai diri itu begitu buruk. Jadi kita bisa cek diri kita, jika ada 3 kemungkinan ini, kemungkinan kita ini punya isu di situ. Dan kebanyakan isu ini adalah diakibatkan oleh 3 hal, itu kekerasan secara seksual, kekerasan secara fisik, ya, abuse, atau kekerasan secara emosional. Nah, saudara, lagi viral ya film The Glory, pernah nonton? Ini lagi drakor lagi viral, ya. Itu cerita tentang pembalasan ya, bagaimana orang dibully dari kecil sampai dia dewasa dia mau balas dendam ya. Jadi meskipun 18 tahun sudah berlalu, dia tetap ingin membalas. Kenapa? Karena dia belum selesai dengan inner child-nya ya. Dia ingin balas dendam, dia bikin skenario yang rapi ya, saudara bisa tonton di filmnya. Dan saudara, bisa saja kekerasan emosi tidak selalu sesuatu yang kata-kata yang kasar, tapi bisa juga itu bisa sesuatu yang kelihatannya baik. Misalnya nasihat tentang kamu ini anak pertama, jadi itu kamu harus jadi tulang punggung keluarga, ya. Kamu harus berhasil, kamu harus jadi contoh buat adik-adik kamu. Tanpa sadar waktu seorang anak kecil, karena dia anak yang pertama, itu jadi pressure buat dia, beban buat dia. Atau saudara bisa juga tanam nilai-nilai, kamu harus berhasil, kamu harus sukses, kamu harus punya uang yang banyak, ya. Kalau kamu punya uang yang banyak, musuh pun bisa jadi teman, ya. Jadi saudara akhirnya melihat orang tua saudara sangat menekankan bahwa sukses itu, berharga itu adalah bisa punya banyak materi. Sehingga kita
melakukan itu bukan karena kita butuh uang yang banyak, tapi karena kita butuh pembuktian ke orang tua kita. Kita membuktiin supaya kita bisa diterima jadi anak. Itu akhirnya kita melakukan itu bukan karena kita butuh, tapi kita lakukan untuk pembuktian. Dan karena orang tua yang melakukan ini ke kita, itu akan nempel sangat kuat, susah untuk dicabut. Hanya firman Tuhan yang bisa mencabut pemahaman atau nilai-nilai yang udah ketanam ini. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara, kalau misalnya hati saudara seperti ini, utuh seperti ini tadinya, kemudian ketika saudara kanak-kanak, karena pola asuh yang salah, saudara digebukin, ya, kemudian saudara disiplin dengan cara yang keras, ya, dicelupin di bak mandi, ya, terus kemudian dilempar pakai kayu sama orang tua, disabat pakai bang pinggang, maka hati saudara, jiwa saudara ini tercabik-cabik seperti ini. Dan kemudian saudara sekolah, teman sekolah mulai bully saudara. Kemudian saudara punya pacar saudara hamilin saudara, tinggalkan saudara begitu saja. Dan akhirnya jiwa saudara pun terobek-robek. Dan kemudian saudara menikah, pernikahan saudara tidak bahagia. Kemudian pula saudara saling menyakitkan pernikahan. Dan akhirnya hati saudara terobek-robek seperti ini. Dan hanya firman Tuhan yang bisa menyatukan semua serpihan-serpihan ini di hati saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa menyembuhkan setiap luka-luka itu. Robekan yang terjadi yang diakibatkan orang lain. Amsal 27 ayat 9 katakan penderitaan itu merobek jiwa. Penderitaan merobek jiwa. Amsal 27 ayat 9. Jadi saudara, luka yang paling dalam ada luka yang diakibatkan oleh orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Misalnya orang tua ke kita, anak ke kita, ya. Itu atau pasangan kita, semakin dekat, semakin dalam luka itu kan mengores sangat dalam di hati kita. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita terluka atau hal yang membuat kita bisa punya trauma adalah pertama, dikhianati. Itu adalah ketika saudara percaya banget sama seseorang, sangat percaya seseorang, sebaliknya orang itu berbuat ingkar janji. Dia tidak setia kepada saudara. Dia hanya memanfaatkan saudara. Saudara akan sangat kecewa. Kemudian dipermalukan, ya. Dibanding-bandingkan, ya. Dulu saya punya anak rohani, saudara, yang punya jiwa sangat kompetitif. Dia akan lakukan segala cara untuk bisa jadi nomor satu. Kenapa, saudara? Bahkan dengan cara-cara yang mengorbankan orang lain asal dia bisa jadi nomor satu, dia akan lakukan itu. Ini sudah jadi orang Kristen loh, sudah jadi orang percaya loh. Dan ini ketika usutnya usut, kenapa dia seperti itu? Karena waktu dia kecil, ya dia bertiga saudara, dia anak kedua. Dan suatu saat ayah bikin perlombaan tentang semua orang yang dapat juara satu di kelas dapat hadiah sepeda. Dan di dalam perlombaan itu kakak dan adiknya juara satu dan dapat hadiah sepeda. Dan dia sendiri ternyata hanya juara 3. Saya lupa juara 3 apa juara 2. Dan papanya menghadiahkan dia sebuah kacang pilus. Ini hadiah buat kamu. Sejak itu saudara, dia tidak mau lagi jadi nomor 2, nomor 3. Dia harus jadi nomor 1 apapun caranya. Ya, dia tidak berusaha jadi nomor 1 untuk jadi maksimal untuk supaya berbuat yang terbaik buat di mata Tuhan. Tapi dia hanya ingin melakukan pembuktian buat dirinya sendiri, pembuktian buat orang lain, dan itu hanya buat kepuasan dia sebagai orang yang tidak terkalahkan. Nah, saudara bisa lihat trauma masa kecil bisa dibawa sampai dewasa. Perasaan tidak didukung, ya. Saudara selalu dikonfrontasi, dimatikan impian-impian saudara. Itu ada perasaan tidak didukung. Diabaikan, saudara ada tapi dianggap nggak ada. Kehadiran saudara seperti tidak ada. Tidak dikasih oleh orang tua, ya. Ketika saudara tidak pernah merasa dikasih oleh ayah atau ibu, ya. Suami tidak merasa mamanya mengasihi dia. Akhirnya apa? Dia memperlakukan istrinya atau dia menuntut istrinya jadi mamanya, gantiin dia, ya. Jadi biasa laki-laki yang peluk perempuan, perempuannya yang harus peluk laki-laki di pelukan dada misalnya gitu, ya. Atau istri-istri yang tidak pernah dikasih oleh papanya. Dia akan cari pria yang jauh lebih tua dari dia. Bukan jadi pasangan hidup tapi buat jadi papanya. Buat ngomongin dia, ngayomin dia. Sehingga seorang yang tidak pernah dikasih ketika dia mendidik anak, apakah dia bisa memberikan kasih itu? Pasti agak susah. Karena itu sebuah dunia yang tidak pernah dia pahami. Dihakimi, ya saudara. Dihakimi adalah ketika saudara jatuh, ya. Bukannya orang yang di dekat saudara atau keluarga saudara, bukannya mendukung saudara, mengerti keadaan saudara, tetapi malah mencibir, meremehkan atau menjatuhkan akibat kegagalan yang saudara buat.
tidak dimengerti. Saudara dalam pernikahan ketika saudara berkomunikasi dengan pasangan, ya selalu terjadi perbantahan, selalu terjadi against saudara. Saudara akhirnya ketika bicara sesuatu yang sangat penting, sangat besar, disederhanakan. Apakah perasaan apa yang kira-kira muncul di hati saudara? Perasaan tidak dimengerti. Saudara, itu sebabnya ketika kita mendengarkan orang lain, kita harus belajar dengar bukan pakai kuping sebenarnya. Kadang-kadang orang ngomong A, sebenarnya hatinya lagi bicara B. Tapi kalau kita dengar dengan kuping doang, A itu akan tetap jadi A. Saudara ngerti maksud saya sampai di sini? Orang bilang, oh pokoknya ngomong panjang lebar, padahal judulnya cuman tolong beri waktu buat saya. Ya, tapi orang kadang-kadang susah mengkomunikasikan. Jadi mengapa dunia di mana kita hidup ini saling menyakiti? Karena semua orang seperti Alkitab katakan, semua orang telah berdosa. Setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang, saudara, punya potensi untuk disakiti atau menyakiti orang lain. Roma 3:23 katakan demikian. Kita baca, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau bukan kita yang melukai orang, orang bisa melukai kita lewat sikap, tindakan, ya kata-kata. Jadi jika saudara tidak disembuhkan dan dipulihkan dengan firman Tuhan, saudara akan terus saja melukai orang lain dengan sikap, kata-kata, dan tindakan saudara. Sebaliknya jika saudara terus disempurnakan oleh firman Tuhan, saudara mungkin punya potensi melukai orang lain, akan tetapi semakin kecil. Karena saudara akan di-warning, diingatkan. Hati nurani saudara akan mengingatkan saudara untuk ikut submit dengan firman Tuhan. Ya, untuk misalnya kontrol emosi, untuk kontrol kata-kata, untuk kontrol tindakan saudara. Firman akan ingetin saudara. Kalau saudara dikuasai, dipenuhi oleh firman. Jadi saudara, masalah sekarang buat kita hari ini kita harus ngerti bahwa jika kita memilih dengan terus melihat ke masa lalu kita, kesedihan kita, kesakitan kita, trauma kita, kegagalan yang kita buat, bahkan kegagalan kita buat di masa lalu, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Kita akan menjalani hidup yang tidak balance. Kita akan menjalani hidup yang tidak stabil. Emosionalnya tidak stabil. Bisa tiba-tiba marah-marah tanpa sebab atau sedih tanpa sebab. Kita jadi orang yang mudah sekali tersinggung, ya. Ya, jangan secara hari-hari kelihatannya biasa-biasa, tapi kalau di area yang ada trauma itu tersentil sedikit, maka kita akan seperti membangunkan macan lagi tidur. Ya saudara hari ini berkata bahwa nggak jelek kok kita mikirin masa lalu, nggak jelek kok ingat masa lalu. Nggak selalu masa lalu jelek, kita bisa ingat misalnya prestasi kita di masa lalu, atau pencapaian yang sudah kita buat di masa lalu. Akan tetapi saudara tidak bisa pungkiri, waktu saudara coba memikirkan sesuatu yang baik di masa lalu, hal-hal yang buruk terjadi di masa lalu juga akan dipanggil keluar oleh saudara. Jika saudara sangat fokus atau selalu melihat ke masa lalu. Jadi saudara, hari ini Tuhan ternyata sudah memberi solusi buat kita untuk mengatasi masalah ini, ya, solusi untuk menjalani hidup yang kehidupan emosi yang stabil, ya, kehidupan iman yang tenang dan damai. Sesuai tema kita apa? Solusi yang Tuhan beri, yaitu anugerah untuk bisa mengampuni dan melupakan. Tetapi setiap kita bisa jadi orang yang menolak anugerah ini loh. Kita bisa terus aja mau pegang ingatan yang buruk yang terjadi di masa lalu kita. Saya tahu ada orang-orang, mungkin kita juga, orang-orang yang suka ingat masa lalu yang nggak enak, misalnya ingat bagaimana dulu hidupnya susah, ya kebanjiran, ya saya dulu kecil, waduh saudara, kecil dewasa loh, kebanjiran terus. Jadi itu kalau ingat banjir tuh momok banget ya mindahin barang ya. Jadi saudara ingat kebanjiran, ingat dulu gentengnya bocor, ya lagi tidur tiba-tiba air masuk ke muka ya karena gentengnya bocor, saking susahnya genteng pun bocor nggak bisa dibenerin, ya. Atau pernah digebukin sama anak STM ya saudara. Siapa yang pernah digebukin anak STM? Saya pernah digebukin 15 orang. Kalau bicara trauma, saya banyak trauma saudara. Saya orang yang kalau dibilang ada survivor cancer, saya survivor dari trauma. Banyak trauma-trauma yang saya alami dalam hidup saya. Saya pernah digebukin sama anak STM 15 orang dikepung. Sendirian loh. Mukanya wah bulat itu pas besoknya benjol semua. Tapi saya harus sembuh dari trauma itu. Dan masih banyak lagi. So saudara yang selalu mau ingat masa lalu yang pahit saudara, ayo bilang move on sama diri saudara, move on. Bilang sama sebelah saudara yang hari ini sama orang lain bilang, ayo move on dong gitu. Move on dong, jangan di situ terus, jangan baperan terus di situ, move on dong. Ya. Mari kita semua lupakan hal-hal dunia yang di masa lalu. Mari kita memandang ke depan, ya.
Ada hal yang kita harus lupakan di masa lalu, itu segala pengalaman yang buruk. Tetapi ada hal yang kita harus ingat senantiasa, yaitu apa? Firman Tuhan. Yaitu apa? Kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang gak boleh kita lupain. Jadi mengapa kita harus menerima anugerah untuk mengampuni dan melupakan? Yang pertama, untuk memperoleh hal-hal yang ada di depan. Saudara mau memperoleh hal-hal di depan, caranya cuma satu. Saudara harus melupakan apa yang di belakang. Filipi 3, 13-14, Paulus katakan apa? Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14, aku terus maju kepada tujuan untuk mendapat hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kegagalan saudara di masa lalu, perlakuan buruk yang saudara terima dari orang lain, ketidakadilan, pengkhianatan. Jika saudara ingat terus masa lalu itu, ya, dia akan terus, ketika saudara mengingat itu, dia akan menyakiti saudara dan membelenggu saudara, memenjarakan saudara, sehingga saudara terus jadi orang yang depresi dan mudah marah. Dan semua perasaan-perasaan itu dapat menghalangi saudara untuk memperoleh hadiah dari Tuhan, yaitu panggilan surgawi, seperti yang Paulus katakan. Jadi bagaimana kita membuat diri kita terus disakiti oleh orang lain? Terus depresi dengan kegagalan kita di masa lalu? Dengan terus saja mengingat luka ataupun kegagalan yang sudah terjadi di masa lalu. Rasul Paulus, dia telah belajar menjadi orang yang melupakan masa lalunya. Melupakan kesalahan yang ia buat di masa lalu. Demi menggenapi panggilan yang ada di depan dia. Untuk menjadi rasul daripada Yesus Kristus. Maka ia memilih untuk melupakan hal-hal yang di belakang. Hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Saudara, ada dua jenis orang. Dua jenis orang yang cara dia melihat masa lalu. Yang pertama adalah orang yang sangat terobsesi dengan masa lalunya. Jadi ini adalah orang yang selalu cerita tentang sukses story-nya dia, pencapaian yang dia lakukan di masa lalu. Ya, saudara bisa pernah ketemu orang seperti itu yang membanggakan terus prestasi dia di masa lalu. Ya, mereka ulang-ulang terus kisah yang sama. Bagaimana dia dulu sangat hebat, sangat kaya, sangat dihormati orang, sangat berpengaruh. Tetapi kalau saya tanya gimana hari ini, dia akan diam. Karena memang gak ada lagi karya dia hari ini. Atau kedua, orang yang terus saja menyesali kegagalan. Atau kesalahan yang orang buat di masa lalu. Ataupun kesalahan yang dia buat di masa lalu. Menyesali pernikahan yang salah. Menyesal aku bawa orang itu hidup masuk ke dalam hidup saya. Saya sangat menyesal. Saya menyesali keputusan yang salah. Saya menyesal kenal orang itu. Gara-gara orang itu saya jatuh miskin hari ini. Saya menyesal ambil jurusan kuliah yang salah. Saya menyesal ambil investasi yang salah. Ya, orang-orang yang terus menyesali kesalahan atau kegagalan yang dibuat di masa lalu. Jadi saudara, ada orang-orang sepanjang hidup mereka terus menyesali hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Saudara harus tahu satu fakta bahwa meski saudara menyadari kesalahan saudara di masa lalu, menyesal sampai meneteskan, mencurahkan banyak air mata, apa yang saudara lakukan ini tidak akan dapat mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Cara terbaik menghadapi masa lalu ada dengan apa? Melupakannya. Saya harus melupakannya. Kalau kita jadi orang yang terus mengingat masa lalu, kita akan jadi orang seperti istrinya Lot. Malaikat Tuhan tangannya sendiri menyeret mereka, menarik Lot, istri dan anak-anaknya supaya pergi meninggalkan kota Sodom. Dan udah dikasih tahu, kalau mau selamat jangan pernah sekali-sekali lihat ke belakang. Jangan pernah lihat masa lalu. Tetapi istri Lot pikir, aduh sayang sekali. Ya ini istri Lot versi zaman now ya. Saya baru beli mobil Tesla. Diparkir di depan rumah. Saya baru beli rumah yang lebih besar ya. Dari yang sekarang kan dia kaya ya. Beli lebih besar lagi. Saya baru masukin perabot yang bagus. Lantai dari marmer yang terbaik. Sound stereo yang terbaik ya. Barang-barang bagus saya masukin di sana. Perhiasan saya, emas saya, berlian saya masih di sana. Aduh sayang sekali. Ya. Dan karena dia masih terikat dengan masa lalunya. Dia lihat ke belakang. Meski Tuhan sudah berkali-kali kasih tahu. Jangan pernah lihat ke belakang.
dan dia lihat ke belakang dan dia jadi tiang garam. Sesuai catatan Kejadian 19:26. Saudara baca sendiri. Istri Lot adalah orang yang begitu terobsesi dengan masa lalunya, akhirnya dia kehilangan keselamatan dirinya sendiri. Dan Alkitab sekali lagi ingatkan bahwa apa yang terjadi dengan istri Lot akan terjadi lagi terulang di zaman kita. Di zaman akhir zaman. Ini akan terulang kembali. Bahwa orang-orang yang sangat terobsesi dengan pencapaian kesuksesan atau kekayaan yang dikumpulkan di masa lalu akan jadi orang seperti istrinya Lot. Lukas 17:32 kita baca. Ingatlah apa yang terjadi pada istri Lot. Di akhir zaman akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan. Akan ada banyak orang-orang seperti istrinya Lot. Yang hanya terus melihat ke masa lalu mereka. Mereka yang hatinya tertambat oleh hal-hal yang ada di dunia. Dan pada akhirnya mereka kehilangan keselamatan hidup mereka. Dan supaya kita tidak menjadi dua jenis orang di atas, maka kita harus jadi orang yang apa? Melupakan masa lalu kita. Untuk melihat masa depan yang baru. Saya percaya ada masa depan yang baru di depan saudara, amin. Orang yang melupakan masa lalu bukan berarti mereka denial, ya, mengabaikan, denial trauma atau kegagalan yang mereka pernah lakukan. Tetapi mereka belajar untuk melupakan. Belajar untuk mengharapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru di depan. Mereka juga pernah disakiti, dikhianati, dimanipulasi. Ataupun membuat kesalahan di masa lalu. Tetapi mereka melupakan perasaan terluka, perasaan depresi, perasaan tertuduh itu. Karena mereka mengharapkan ada sesuatu yang baru di depan mereka. Ayo saudara hari ini harapkan hal-hal yang baik di depan saudara. Hal-hal yang baru. Mereka adalah orang yang meski berhasil di masa lalu, banyak pencapaian di masa lalu, tetapi mereka seakan-akan tidak melihat itu pernah ada. Di hari ini mereka sedang terus mengukir sejarah yang baru. Kesuksesan yang baru. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Jadi meski mereka berprestasi di masa lalu, mereka anggap itu tidak ada. Dan mereka mengukir prestasi yang baru. Itu juga termasuk sebuah pelayanan. Kalau dulu sangat luar biasa dipakai pelayanan melayani Tuhan di mahasiswa atau single. Tapi mereka mau menciptakan sejarah baru meski mereka sudah menikah dan punya anak. Saudara hari ini sedang bersedih buat masa lalu. Atau menderita karena kesalahan yang saudara buat. Saya mau katakan sesuai firman Tuhan, bukan sesuai perkataan saya. Tetapi sesuai firman Tuhan bahwa masa depan saudara sungguh masih ada di tangan Tuhan. Mengapa saya katakan masih ada? Karena masa depan saudara itu ada di tangan Tuhan sendiri. Sesuai catatan Amsal 23 ayat 17-19, terjemahan NASB, saya bacakan. Janganlah biarkan hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi hiduplah selalu dalam takut akan Tuhan. 18. Sesungguhnya masa depan masih ada, dan pengharapanmu tidak akan terputus. Dengarlah anakku dan jadilah bijaksana, dan arahkanlah hatimu ke jalan yang benar. Jadi jika saudara yang mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memegang tangan saudara. Percayalah, ada masa depan yang baik di depan sana, yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Dia dan taat firman-Nya. Amin. Mazmur 16 ayat 5 kita baca, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Kata meneguhkan di sini artinya adalah bicara tentang sesuatu yang akan Tuhan lakukan di masa depan buat hidup saudara. Kalau kita lihat terjemahan Good News Translation, dikatakan Engkaulah Tuhan semua yang kumiliki, dan Engkau memberikan semua yang kubutuhkan. Masa depanku ada di tangan-Mu. Ya saudara, apakah saudara percaya bahwa masa depan saudara sedang ada dalam genggaman tangan Tuhan? Jika saudara percaya, lupakan masa lalu itu. Keluar dari sana.
move on. Mazmur 31 ayat 15 terjemahan NASB. Waktuku ada di tanganmu. Selamatkan aku dari tangan musuh-musuhku dan dari mereka yang menganiaya aku. Lihat saudara, dikatakan di sini bahwa waktunya saudara, masa depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Meski musuh-musuh saudara berkemah sekeliling saudara, mau menghancurkan saudara, tetapi waktu hidup saudara, masa depan saudara ada dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga musuh-musuh saudara pun tidak bisa berbuat apa-apa buat saudara. Karena itu mari lupakan masa lalu yang buruk. Singkirkan itu dalam ingatan saudara. Sehingga saudara bisa melihat masa depan yang cemerlang yang terbentang di depan saudara. Hari ini mari harapkan hal-hal yang baik. Saudara, ada orang yang cerita sama saya tentang kesulitan hidupnya 1-2 jam. Ya, ketika cerita, di akhir cerita sudah dengerin ceritanya, dia menutup dengan kata, tahulah, pusinglah. Jadi di dalam cerita itu panjang lebar ternyata nggak ada solusi. Nah saudara jangan jadi orang seperti itu. Saudara mungkin bisa ingat penderitaan saudara hari ini, tapi di ujung curhat saudara kepada Tuhan. Di ujung saudara curhat sama orang, selipkan kata, tapi saya percaya Tuhan masih menggenggam hidup saya dalam tangannya. Amin. Sehingga masih ada harapan. Di situasi yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Dan kalaupun apa yang saudara alami itu seperti tidak ada titik terang. Paling tidak saudara ada satu pengharapan yang pasti. Bahwa saudara akan menerima kerajaan surga. Sehingga penderitaan yang saudara alami selama ini tidak sebanding dengan surga yang akan saudara terima. Kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Sesuai dengan Roma 8:18 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara tidak bisa bayangkan betapa besar kemuliaan yang akan saudara terima nanti di surga. Tidak sebanding. Saya akan bilang ternyata penderitaan yang sekarang saya rasa hebat sekali. Ternyata dibanding sama kemuliaan yang Tuhan kasih sama saya, nggak ada apa-apanya. Mengapa kita harus menerima anugerah mengampuni dan melupakan? Yang kedua adalah untuk menerima berkat baru. Cara satu-satunya menerima berkat yang baru ada dengan apa? Melupakan masa lalu. Supaya apa? Supaya hati kita, karena kita melupakan masa lalu, hati kita terbuka buat bersiap-siap untuk menerima yang baru. Amin. Kalau saudara masih pegang yang lama, bagaimana saudara mau dapat yang baru? Saudara harus lepas buang yang lama, supaya saudara hati terbuka buat tangkap yang baru. Terima yang baru. Saudara yang masih terikat dengan masa lalu itu, saudara gak bisa lihat berkat baru yang sedang Tuhan siapkan di depan saudara. Saudara lagi terobsesi dengan prestasi di masa lalu, atau sangat berduka karena penderitaan di masa lalu. Saudara gak bisa lihat bahwa Tuhan sedang mau bawa hadiah yang besar. Jadi kemarahan, kekecewaan, kepahitan, dendam, ataupun perasaan bersalah akan membuat mata hati kita, mata hati saudara untuk tidak bisa melihat bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat yang baru bagi saudara. Yusuf, saya tahu Yusuf, dia mengalami banyak luka dan penderitaan, pengkhianatan dari banyak orang. Siapa saja orang yang mengkhianati dia, menyakiti dia. Yang pertama, dia disakiti, dikhianati oleh saudaranya sendiri. Saya katakan tadi di awal, luka yang paling dalam ada luka yang diakibatkan orang yang sangat dekat dalam hidup kita. Dan Yusuf telah dikhianati oleh saudaranya sendiri. Ini bukan orang lain loh. Ini saudara dia sendiri. Yang seharusnya saudara yang lebih besar jagain dia, lindungi dia. Tetapi apa mereka lakukan? Mereka malah buang dia, kemudian jual dia sebagai budak. Kejadian 37 ayat 36. Saya bisa baca ayatnya. Kedua, dia dikhianati oleh Potifar dan difitnah oleh istrinya Potifar. Ia bekerja sebagai budak di rumah seorang pegawai istana bernama Potifar. Dan karena Yusuf bekerja dengan sangat keras, sangat excellent, dia mau beri yang terbaik buat bosnya. Dia melakukan segala sesuatu melebihi dari apa yang diharapkan. Sehingga bosnya sangat percaya kepada dia. Potifar sangat percaya sama dia.
Maka Potifar angkat dia untuk mensupervisi semua karyawan di rumah dia, maupun di ladangnya dia, di bisnisnya dia. Dia menerima kuasa atas seluruh harta milik Potifar untuk mengurus dan dipercayakan buat semua. Dan kita mencatat sejak Yusuf masuk ke rumah Potifar, Potifar sangat diberkati Tuhan. Karena Yusuf, bukan karena Potifar, tapi karena Tuhan lihat Yusuf. Sehingga Potifar sangat sukses, sangat diberkati oleh karena Yusuf. Dan Yusuf nggak pernah bilang bahwa gara-gara saya, seperti Karen hari ini, gara-gara saya bosnya jadi makin kaya. Dia nggak ngomong gitu. Dia lakukan semua seperti buat Tuhan. Meskipun Potifar menikmati benefitnya. Dan masalah mulai terjadi karena istri Potifar ini sangat birahi sama Yusuf. Saya harus ingat bahwa Yusuf punya mama, siapa namanya? Rahel. Dan terkenal karena apa? Kecantikannya. Jadi kalau mamanya cantik, nggak mungkin anaknya jelek. Jadi Alkitab catat bahwa Yusuf ini gantengnya luar biasa. Ya, enak banget dilihat ya. Ya. Maka setiap hari ya, bukan cuma sehari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali. Setiap hari kita catat bahwa bahwa Potifar, istri Potifar, tiap hari panggil Yusuf, bilang Yusuf, Yusuf, tidurlah dengan aku Yusuf. Kebelet banget sama Yusuf yang begitu menggiurkan. Tetapi Yusuf mengabaikan semua itu. Akan tetapi suatu hari istri Potifar bikin sebuah rencana. Ia suruh seluruh karyawan keluar rumah, jangan kerja di dalam rumah. Supaya di rumah hanya ada Yusuf dan dia. Dan saudara, ini adalah istri daripada bangsawan. Maka istri Potifar pasti bukan orang yang tidak bisa rawat tubuh dengan baik. Dan juga pasti bukan penampilannya jelek. Pasti bagus. Dan di saat dia menggoda Yusuf, Yusuf bisa berpikir seperti ini. Toh selama ini aku sudah hidup kudus. Nggak apa-apa lah sekali-sekali aku jatuh. Ya. Toh aku udah jaga hidup aku benar, Tuhan juga nggak tolong aku. Ya. Ya udahlah nggak apa-apa lah sekali-sekali aku jatuh. Jatuh pada tawaran perempuan ini. Dia bisa pikir seperti itu. Tetapi rasa hormat Yusuf kepada tuannya Potifar dan takut dia kepada Tuhan telah mengalahkan seluruh godaan yang datang dengan berkata, tidak seorang pun di rumah ini memiliki wewenang yang lebih besar daripada aku. Tuanku tidak menyayangkan segala miliknya dariku kecuali kamu, karena kamu adalah istrinya. Nah ini yang paling luar biasa. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan seperti itu dan berdosa terhadap Allah? Jadi meski Yusuf jauh dari rumahnya, meski dia sendirian gak ada yang lihat dia, tapi dia bisa lihat Tuhan yang tidak kelihatan. Saya tahu orang ciri-ciri bisa lihat Tuhan, di saat gak ada yang lihat, dia tetap takut akan Tuhan. Itu artinya orang yang bisa lihat Tuhan. Dan bisa lihat Tuhan itu bukan bicara sesuatu yang fenomenal gitu, bukan. Tapi waktu saudara belajar taat di saat saudara sendirian, saudara bikin Tuhan yang gak kelihatan, itu jadi kelihatan. Oleh sikap hati saudara, oleh respon saudara, oleh ketaatan saudara. Karena gak ada orang di rumah, sudah sepi. Istri Potifar yang udah terbakar oleh api hawa nafsu untuk bersetubuh dengan Yusuf. Ia menarik jubah Yusuf dan dengan sangat memaksa dia berkata apa? Tidurlah dengan aku. Tapi Yusuf segera melepaskan jubahnya dan berlari keluar. Di saat dia lari keluar saudara, maka istri Potifar mulai berteriak. Dia berkata bahwa orang Ibrani ini sedang mempermalukan aku. Ia mencoba memperkosa aku. Dia ngomong sama semua karyawan. Kejadian 39:14. Dan ia ceritakan ulang semua fitnahan dia. Ya, hal yang sama dia cerita sama karyawannya. Dan Potifar itu pasti sangat marah dan dia lemparkan Yusuf ke penjara. Kejadian 39:20. Maka Yusuf sekali lagi dia dikhianati. Selain oleh kakaknya, dia dikhianati sekarang oleh Potifar. Potifar langsung melupakan semua jasa-jasa dia yang membuat Potifar sangat diberkati dan sangat kaya. Ia lupa bagaimana Yusuf telah berlaku setia menjaga kehormatan istrinya. Tetapi dia tidak mau dengar Yusuf, dia hanya memihak sepihak. Karena itu saudara percayalah di dunia ini banyak sekali orang yang menerima jasa kebaikan kita akan melupakan kita, membuang kita begitu saja. Hanya akan baik ketika saudara bermanfaat dan menguntungkan.
Tapi Tuhan akan jadi pembela saudara. Yang ketiga, dia dikhianati oleh kepala juru minum. Suatu saat kepala pelayan daripada istana raja, kepala daripada juru roti dan kepala daripada juru minum, ya, mereka adalah orang bekerja di istana Firaun. Mereka akhirnya dijebloskan dalam penjara. Dan keduanya bermimpi. Dan besokannya mereka bangun dari mimpi, mereka menjadi begitu gelisah dengan apa arti mimpi itu. Dan Yusuf mencoba menerjemahkannya. Dan Yusuf menerjemahkan arti mimpi itu sesuai dengan apa yang Yusuf katakan, itu terjadi persis seperti apa yang Yusuf katakan, apa yang Yusuf terjemahkan. Bahwa kepala juru minum, kepala juru roti, dia akan dibunuh dalam 3 hari. Dan kepala juru minum, dia akan dibebaskan, dia akan dikembalikan posisinya seperti semula. Dan kepada kepala juru minum yang akan dibebaskan, Yusuf berpesan apa? Kejadian 40, 14, 16. Akan tetapi apabila kamu telah bebas, ingatlah aku, berbuat baiklah kepadaku, dan tolonglah aku. Katakan kepada Firaun tentang aku agar aku dapat keluar dari penjara ini. Karena aku diculik dan dibawa dari negeriku Ibrani. Dan di sini aku sebenarnya tidak melakukan hal yang salah yang membuat aku di penjara. Lihat di sini, sampai di sini Yusuf sedang membela kasusnya. Tetapi selepas dari penjara, kepala juru minum, apakah dia ingat jasa Yusuf? Dia lupa sama sekali akan jasa Yusuf yang telah meringankan beban dia. Kejadian 40 ayat 23 kita baca. Namun pelayan anggur itu tidak ingat kepada Yusuf. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang Yusuf kepada Firaun. Pelayan anggur ini ternyata sudah lupa akan Yusuf. Jadi saudara, Yusuf sangat berharap orang ini bisa bantu dia memperjuangkan kasus dia. Sehingga ia bisa dibebaskan dari penjara. Tetapi seketika itu juga saudara, orang itu lupa. Saudara, banyak orang bisa melupakan jasa kita. Tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang melupakan jasa orang. Saya ingat bagaimana Yesus waktu disalib. Di dalam penderitaan yang sangat hebat. Menjelang ajalnya dia sempat berpesan kepada Yohanes, murid yang dikasihi. Bahwa dia titipkan ibunya. Yang pernah membesarkan dia. Yohanes 19 ayat 27. Jadi Tuhan sendiri bahkan tahu membalas kebaikan orang yang berjasa buat hidup dia. Itu sebabnya saudara jangan menjadi pahit ya ketika saudara dikhianati, ampuni saja. Jangan berusaha jadi hakim buat membela kasus saudara. Jadi meski Yusuf dikhianati oleh juru minum, karena anugerah, karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib buat hidup Yusuf, Tuhan bikin Raja Firaun bermimpi. Dan dia mimpi gak ada yang bisa terjemahin dan hanya Yusuf yang bisa terjemahin. Dan akhirnya Yusuf diberikan penghargaan, diangkat jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah orang yang berkuasa. Ya, diberikan kuasa oleh raja untuk ngatur semua. Ngatur semua negara di bawah dia. Raja hanya duduk manis, tapi Perdana Menteri yang bikin kebijakan. Jadi Perdana Menteri bebas melakukan apa saja. Firaun melepaskan cincinnya dan memberikan cincin itu kepada Yusuf sebagai bahwa sekarang kamu yang bertanggung jawab, kamu yang berkuasa di negeri ini. Dan jika Yusuf hari itu jadi Perdana Menteri, dan dia berkuasa atas seluruh apapun yang mau dibuat buat Mesir, maka kalau Yusuf adalah orang yang tidak bisa melupakan masa lalunya, apa yang akan dia lakukan? Pertama-tama dia akan tangkap Potifar dan istrinya. Ya, gantian dia masukin ke penjara. Dia kasih makan aja itu Potifar dan istrinya kepada macan yang lagi kelaparan. Saudara tidak akan bisa temukan di Alkitab bahwa Yusuf melakukan itu. Dia melupakan masa lalunya. Ia tidak membalas orang yang menjebloskan dia ke penjara. Suatu saat seluruh negeri, seluruh dunia kelaparan. Kesulitan makanan. Waktu itu hanya Mesir yang punya persedia makanan. Kemudian saudaranya, kakak-kakaknya mulai datang untuk mencari makanan di Mesir. Kejadian 42 ayat 6. Saudara-saudaranya mulai datang dan menyembah dia di hadapan dia. Nggak tahu bahwa itu Yusuf. Kalau itu saudara, apa yang dipikiran saudara? Gara-gara orang-orang ini nih. Ceritaan aku mulainya dari orang-orang ini nih. Mending aku tangkap dia, aku lemparin aja ke Sungai Nil buat kasih makan buaya di Sungai Nil. Saya tahu buaya di Sungai Nil ada buaya yang terkenal, salah satu buaya yang terbesar di dunia. Yang bisa panjangnya bisa sampai 5 meter. Tapi Kejadian 42-44 katakan apa? Yusuf melihat saudaranya
Dan ia membalikkan wajahnya dan mulai menangis. Mengapa Yusuf bisa punya hati yang sebesar itu? Karena Yusuf melupakan masa lalunya. Jika Yusuf masih memegang erat-erat luka yang terjadi masa lalunya, dia tidak akan bisa mengampuni kesalahan saudaranya. Tetapi Yusuf, seluruh pengkhianatan yang dia alami, semua sakit hati, keinginan balas dendam, ia melupakan semuanya. Jadi kenapa kita bisa tahu Yusuf melupakan semua? Karena Yusuf waktu dia menjadi Perdana Menteri yang menikahi perempuan Mesir yang bernama Asnat. Dan dari pernikahannya, anak pertamanya ia kasih nama Manaseh. Manaseh artinya apa? Untuk melupakan. Ia namakan anaknya untuk melupakan. Kejadian 41 ayat 51. Saudara bisa baca sendiri. Jadi semua kesusahan yang terjadi di rumah ayahku, dan semua kesusahan yang pernah aku derita, dan aku memberi nama Manaseh, artinya aku mau melupakannya. Pengkhianatan yang aku alami dengan saudaraku, ketidakadilan yang aku terima oleh istri Potifar dan Potifar, semuanya aku lupakan. Dan anak keduanya ia kasih nama Efraim. Artinya untuk berbuah lebat. Untuk diperluas. Maka dari pengakuan iman ini, ia mengakui bahwa segala penderitaan yang terjadi di masa lalu adalah hanya untuk menerima berkat berbuah-buah lebat di masa depan. Kejadian 41:52. Dan nama yang kedua ia menyebutnya Efraim, karena Allah telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Saudara, kalau saudara bisa melupakan masa lalu saudara, Allah Yusuf akan jadi Allahnya saudara. Bahwa dia akan membuat saudara berbuah-buah lebat di tempat kesengsaraan saudara hari ini. Mereka yang bisa melupakan masa lalunya, maka berkat Allah pasti akan dicurahkan buat hidup saudara. Tapi kalau saudara terus pegang masa lalu saudara, masa lalu itu tidak akan pernah bisa diselesaikan. Sebaliknya jika saudara mau melupakan masa lalu dan mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dibanding seluruh penderitaan yang saudara alami, pengkhianatan yang saudara alami, berkat yang Tuhan akan beri buat saudara, itu akan melampaui seluruh penderitaan yang saudara alami di masa lalu. Sehingga berkat itu ketika saudara terima, itu akan menutup semua penderitaan-penderitaan saudara. Kira saudara mau menerima anugerah untuk bisa mengampuni dan melupakan semua hal yang terjadi di masa lalu. Dan seperti nama Efraim, Tuhan gantikan penderitaan saudara dengan berbuah berkali-kali lipat. Menerima berkat yang berlimpah-limpah. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus mengampuni dan melupakan? Untuk kita menerima pengampunan dari Tuhan. Mereka yang mau diampuni oleh Tuhan, mereka harus mau mengampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Ini sesuai catatan Matius 6, 14, 15. Maka untuk menerima pengampunan atas dosa saudara, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus mengampuni kesalahan orang lain. Saudara, apa yang membuat kita tidak bisa mengampuni? Yang pertama adalah tidak ada kasih. Jika kasih dikalahkan oleh kebencian, kita pasti tidak akan bisa mengampuni. Sebaliknya jika kasih lebih besar daripada kebencian, maka kita dapat mengampuni. Saudara, jika ini hati saudara, hitam seperti ini karena trauma, kebencian, kemarahan, depresi, kegagalan di masa lalu, saudara pasti tidak bisa mengampuni. Saudara tidak ada kemampuan untuk bisa mengampuni. Dan gimana caranya supaya hati saudara bisa dibersihkan? Saudara harus punya kasih yang lebih besar daripada kebencian itu. Maka ini harus diisi dengan apa saudara? Ini harus diisi dengan firman Tuhan.
Ini harus diisi dengan apa? Ini harus diisi dengan kasih Allah. Kasih Allah yang besar harus mengisi penuh hati saudara. Terus diisi oleh kasih Allah atas kayu salib. Terus diisi oleh apa? Firman Allah. Tuhan harus terus curahkan kasih-Nya yang besar di hati saudara. Sehingga hati saudara yang kotor, yang penuh kemarahan, kebencian, oleh kasih Allah itu dibersihkan. Sehingga kasih Allah ini yang memampukan saudara untuk membuat hati saudara bersih kembali. Amin. Karena itu saudara, terus terima kasih akan Allah. Terus alami kebaikan Allah. Terus penuhi hidup saudara sama firman Tuhan. Sehingga hati saudara yang tadinya kotor, hati saudara yang penuh dengan kemarahan, itu bisa dibersihkan. Seperti air ini menjadi bersih. Apakah saudara mau hari ini mengampuni? Melupakan masa lalu saudara. Dan mengizinkan Tuhan mengisi terus hati saudara. Sampai saudara hatinya bisa dibersihkan, dimurnikan lagi. Disucikan kembali. Maka jika kita tidak mau mengampuni, arti kita menolak kasih Yesus yang mau mengampuni pelanggaran kita. Sehingga Allah Bapa tidak bisa mengampuni kita. Dan kalau kita tidak menerima pengampunan Tuhan, maka yang kita terima justru penghakiman yang akan turun atas hidup kita. Dan yang kedua, hasil dari kita tidak mau mengampuni, saudara harus perhatikan ini, bahwa kita sendiri akan menderita. Kita sendiri yang akan menderita. Orang itu mungkin lagi enak-enak saja nonton TV di rumahnya. Tapi saudara terus pikirin apa yang dia lakukan sama saudara. Sehingga saudara terus disakiti. Meski peristiwanya sudah berlalu lama. Seperti tadi saya cerita film. Yang tadi saya cerita bagaimana orang dibully. 18 tahun dia mempersiapkan balas dendamnya. Meskipun 18 tahun sudah berlalu. Tapi penderitaan itu masih seperti di depan mata. Jadi ketika saudara terus masih mengingatnya, itu artinya selalu mengizinkan orang itu menyakiti saudara bukan di masa lalu, tapi menyakiti saudara hari ini. Saudara yang buat dia menyakiti saudara. Dia mungkin udah enak-enak aja sih lagi jalan-jalan di luar negeri itu. Tetapi saudara masih mikirin bagian apa yang dia lakukan sama saudara. 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang mempunyai hidup kekal di dalam dirinya. Saudara bilang saya gak membunuh, tetapi saudara, setiap pembunuhan itu dimulai dari membenci dulu. Jadi setiap orang yang membenci, Tuhan sudah samakan dengan sudah membunuh. Jadi sebenarnya kita udah bunuh berapa orang di pikiran kita ya. Ya, udah banyak kali yang kita bunuh ya. Atau kita sumpahin ya. Supaya cepat mati ya, karena kita udah susah sekali mungkin. Jadi udah banyak orang kita bunuh di pikiran kita. Jadi ketika saudara memendam kemarahan, kebencian, apakah ada ketenangan dalam jiwa saudara? Itu sebabnya kita harus membuang semua kebencian itu. Supaya kita bisa menjalani hidup yang tenang dan damai. Pertanyaan adalah apakah saudara mau membuangnya? 1 Yohanes 2:9. Orang yang berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, maka ia masih ada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jika di dalam hati saudara masih ada kebencian, maka itu artinya sampai saat ini saudara masih di dalam gelap. Maka kalau saudara ada di dalam gelap, apakah hidup saudara bisa diberkati? Apakah hidup saudara bisa berhasil? Jika saudara bisa mengampuni dan mengasihi orang lain, maka saudara akan hidup di dalam terang. Dan orang di dalam terang, hidupnya akan bersinar. Dan karena hidup saudara bersinar, maka apapun yang saudara kerjakan akan dibuat berhasil. Dan perhatikan ini bagian yang terpenting. 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah keluar dari kematian menuju kehidupan. Karena kita mengasihi saudara-saudara. Orang yang tidak mengasihi saudaranya tinggal di dalam kematian. Jadi jika saudara bisa mengampuni, maka saudara sudah pindah dari dunia kematian kepada dunia orang hidup. Tetapi sebaliknya jika saudara
tidak bisa mengampuni, artinya saudara tetap ada di dunianya orang mati. Dan apakah orang mati bergerak? Seperti orang di peti mati, dia hanya terdiam. Apakah orang mati bisa berkembang? Apakah orang mati bisa maju hidupnya? Layak kehidupan iman kita pun mati. Maka tidak ada hal-hal yang baik yang akan datang dalam hidup saudara. Tidak ada pertumbuhan. Saudara stuck di tempat. Saudara bergerak kemana-mana seperti selayaknya orang yang sudah mati. Kebencian saudara, kemarahan saudara membunuh semua potensi yang saudara punya. Maka tidak ada lagi kehidupan. Semua berkat yang baik yang Tuhan bawa ke dalam hidup saudara, itu langsung mati seketika waktu masuk ke dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara tetap membenci, saudara tidak bisa mengampuni, maka saudara mungkin sepertinya hidup bergerak, berbicara seperti orang lain, tapi sebenarnya saudara sedang menjalani hidup seperti orang mati. Seperti zombie, mayat hidup. Kelihatan hidup padahal udah mati. Saudara ingat Yesus pernah berkata apa? Orang mati biar kuburin orang mati. Itu artinya apa? Ada orang yang tampak luarnya memang kelihatan orangnya hidup. Tapi di mata Yesus orang itu sudah mati secara rohani. Matius 8:22. Saudara bisa baca sendiri. Jadi ekonominya stuck. Kerohaniannya stuck. Karirnya stuck. Semua udah ditenggelamkan sama masa lalu. Pada hidup ini harusnya berkembang. Kerohanian berkembang, jasmani berkembang. Saudara pernah perhatiin orang-orang yang kalau saudara dekat-dekat dia, saudara merasa nggak nyaman. Di dalam diri penuh kemarahan, kebencian. Jadi saudara nggak suka dekat-dekat. Tapi saudara pernah ketemu orang yang punya energi yang positif, hangat, ya punya kasih yang tulus. Saudara akan sangat nyaman dekat-dekat mereka. Karena mereka memberikan energi yang baik. Tapi orang yang pahit, itu selalu ngomong nyakiti orang. Itu artinya di dalamnya banyak duri yang belum keluar. Jadi ketika saudara bisa mengampuni, maka dikatakan saudara ada di dalam terang. Maka artinya cahaya kemuliaan Tuhan akan bersinar dengan terang di dalam diri saudara. Saudara akan menjalani hidup yang tanpa beban. Hidup saudara akan enteng karena saudara sedang tidak memendam kemarahan ataupun dendam di hati saudara. Amsal 19 ayat 11 terjemahan NASB katakan, kebijaksanaan seseorang membuatnya lambat marah. Dan adalah kemuliaan baginya untuk mengabaikan suatu pelanggaran. Setiap kali saudara dapat mengabaikan kesalahan orang, maka kemuliaan Allah di dalam diri saudara akan bertambah. Keren ya? Sekali lagi saya ulang. Setiap kali saudara mengabaikan kesalahan orang, kemuliaan Allah di dalam diri saudara akan bertambah. Keren gak? Mau kemuliaan Allah bertambah? Abaikan kesalahan orang. Sesuai terjemahan ini yang kita baca tadi. Jadi saudara yang bisa mengampuni saudara, cahaya kemuliaan Tuhan akan bersinar terang di dalam diri saudara. Dia akan memancar keluar dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat saudara. Karena dia mempunyai radiasi saudara. Ya, saudara itu aura itu seperti pancaran, itu bisa dirasa. Kalau hati saudara penuh duri, orang bisa rasa. Lihat dari jauh juga udah males. Tapi kalau saudara di hati saudara penuh dengan kasih, orang juga bisa rasa hawanya. Mengampuni orang lain memang gak mudah. Saya tahu, apalagi luka yang dibikin sangat dalam. Soal nikah puluhan tahun, ya saling melukai selama puluhan tahun itu. Saudara, banyak hal yang terjadi lewat masa lalu saudara. Mungkin mengampuni tidak mudah, saya tahu itu. Saya pun banyak ngalamin penderitaan luka batin. Maka saya katakan saya adalah orang survivor dari situ. Tapi saya berjuang untuk belajar melupakan dan mengampuni. Jadi kita mungkin gak bisa mengampuni. Tapi melalui kasih yang Yesus curahkan di atas kayu salib. Meski itu sulit, saudara bisa mengampuni pelanggaran orang-orang dalam hidup saudara. Supaya apa? Saudara membawa sinar kemuliaan Allah. Jadi hari ini saudara ampuni orang-orang di keluarga saudara. Ampuni orang tua saudara. Ampuni pasangan saudara. Istri, suami saudara. Ampuni kelemahan daripada anak-anak saudara. Anak-anak ampuni orang tuamu. Kita teman sesama gereja, mari kita saling mengampuni. Sehingga kita bisa bawa kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kesimpulan. Mereka dapat mengampuni. Mereka telah meneladani Yesus yang mengampuni musuhnya di atas kayu salib. Di atas kayu salib Yesus menyampaikan 7 firman. Dan firman yang pertama-tama Yesus sampaikan adalah Lukas 23:34. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.
Ia dicambuk, ia dipukul, dilecehkan, ditelanjangi, saudara, dihina, diludahi, dipukul. Siapa yang pukul engkau? Kalau engkau Tuhan, engkau tahu. Ia dipaku di atas kayu salib, kaki dan tangannya dipaku, kepala dipenuhi dengan darah karena mahkota duri yang dipakaikan oleh orang-orang yang memperlakukan dia jahat ini, musuh-musuhnya. Tetapi doa seperti apa yang dia naikkan? Bapa, ampuni mereka. Ia menaikkan doa pengampunan. Bayangkan jika Yesus tidak menaikkan doa yang seperti itu, maka dia akan terus ingat kesalahan kita, pelanggaran kita. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penghakiman dan hukuman dari sorga akan turun bakar habis semua orang itu. Tapi karena Yesus ada di tengah-tengah menahan murka Allah, dia memberikan doa perantara, Bapa ampuni, supaya murkamu, penghakimanmu jangan bunuh mereka. Bisa gak dia lakukan? Bisa. Kalau udah gak tahan. Tapi dia tidak lakukan. Dia simpan penghakimannya nanti di akhir zaman. Kedatangan kedua. Tapi dia terus kasih anugerah selama kedatangan pertama. Terus kasih anugerah. Panggil kita pakai firman Tuhan untuk terima anugerah ini. Tapi kita menolaknya terus. Kita menolak firmannya. Tapi dia terus kasih kesempatan itu untuk kita dengar firman sampai selesai. Sampai penghakimannya datang. Jadi mungkin hidup saudara hancur gara-gara orang itu. Trauma yang saudara bawa mungkin gara-gara orang ini sampai hari ini masih ada. Tetapi ketika saudara berani mengampuni, saudara memutuskan mau mengampuni, itu artinya saudara meneladani Yesus yang sudah mengampuni musuhnya, yang menyalibkan dia. Maka saudara menutupi seluruh kesalahan orang itu di hadapan Tuhan. Saudara anggap selesai. It is finished. Sudah selesai. Saya nggak akan ingat lagi. Rasul Paulus dia melupakan masa lalunya. Ia telah gagal. Stefanus dibunuh, dirajam pakai batu, itu atas persetujuan dia. Dia melupakan masa lalunya dia, kegagalan dia. Dalam perjalanan ke Damaskus, ia ketemu Yesus dan hidupnya berubah. Dari seorang pemburu, pengejar orang Kristen untuk dibunuh, dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Akan tetapi pertobatan dia tidak semudah itu. Waktu dia bertobat, dia datang kepada orang Kristen gak percaya dia bertobat. Bahkan murid-murid Yesus, rasul-rasul pun menolak dia. Mereka katakan gak perlu dengerin dia. Gak perlu belajar dari dia. Jadi ada pergerakan untuk melawan dia, menolak pelayanan dia. Tetapi ia melupakan kesalahan dia di masa lalu. Dan mengabaikan seluruh perlakuan orang Kristen yang hari itu harusnya bisa mendukung dia, mengerti dia. Dia melupakan itu semua. Orang-orang ini harusnya bisa mendukung Paulus. Tetapi mereka malah menolak dia, menjauhi dia. Jadi dari pihak musuh sekarang, teman-teman dia yang lama, sekarang gantian ngejar mau bunuh Paulus. Karena bawa nama Yesus. Sedangkan orang Kristen sendiri menolak dia. Karena masa lalunya. Tetapi dia bilang, aku melupakan semua yang di belakangku. Aku mengabaikan seluruh perasaanku. Aku terus menaruh pikiranku kepada hadiah di depanku. Filipi 3:12-14. Namun bukan berarti aku telah mendapatkannya atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Maksudnya pengenalan akan Yesus ya. Supaya aku menangkapnya sebagaimana Kristus Yesus telah menangkap aku. Aku terus maju kepada tujuan untuk mendapat hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kata mengejar di sini dalam bahasa Yunani ada dioko. Dioko artinya berlari, mengejar. Dengan usaha yang hebat, meski harus menyiksa diri sendiri. Jadi orang yang terlalu sayang sama diri nggak bisa nih. Jadi ini adalah sebuah pergerakan yang hebat untuk terus bergerak maju. Seperti seorang atlet yang lagi berjuang meski ia sangat tersiksa di dalam perjuangan perlombaannya. Ia tidak membiarkan penderitaan dia menghalangi dia untuk memperdapatkan hadiah. Saudara, bicara perlombaan lari maraton itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi itu tingkatan lari maraton jarak 42,2 km. Jadi seorang atlet maraton ya, yang di pikiran dia gimana dia bisa dapat medali itu. Gimana dia bisa dapat hadiah itu. Saudara, waktu orang berlari dengan waktu yang lama, saudara, dia akan mengalami namanya kram di kaki dan di ototnya. Kadang-kadang bisa cedera di sendi dan di otot. Atau dehidrasi. Jadi kalau dia cedera di sendi dan otot, dia akan terus berlari sampai tertati-tati. Berlari terus sampai timpang jalan kakinya. Tidak menghiraukan sakit yang sedang dia alami.
Ia tidak mengasihani dirinya sedikit pun. Ia tidak sayang-sayang sama dirinya sedikit pun. Ia berlari terus meski harus menyiksa dirinya. Merasakan sakit tetapi mengabaikannya. Mengabaikan sekelilingnya. Mengabaikan orang yang di belakang. Mengabaikan orang di sampingnya. Dia mengabaikan semua. Dia hanya fokus kepada satu hal. Dia hanya fokus gimana caranya memperoleh medali dan hadiah uang ini. Dan sama seperti seorang atlet, saudara tidak bisa membiarkan. Saudara tidak boleh membiarkan trauma saudara menyiksa saudara hari ini. Menghalangi saudara untuk bisa memperoleh, menyelesaikan pertandingan iman saudara. Itu panggilan hidup saudara. Sampai saudara benar-benar memperoleh hadiah itu. Apa hadiahnya? Pengenalan akan Yesus yang sempurna. Dan memperoleh mahkota kehidupan yang akan diberikan waktu saudara datang ketemu Tuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Rasul Paulus, Rasul Yakobus, dan Rasul Yohanes. Hadiah itu. Yakobus 1:12, Wahyu 2:10, saudara bisa baca sendiri. Jadi Rasul Paulus dengan ekspresi dioko, dia mau katakan, aku akan terus berlari. Setiap hari aku akan terus berlari, tanpa berhenti. Aku tidak akan berhenti sedikit pun. Aku tidak akan memikirkan perlakuan orang kepadaku. Aku tidak akan memikirkan apa yang aku lakukan di masa lalu. Aku hanya ingat pada hadiah di depanku. Tidak ada alasan bagiku untuk lihat ke belakang lagi. Kalau saudara sangat fokus lihat ke depan, apakah saudara sempat mikirin apa yang terjadi di belakang? Filipi 3:14 katakan demikian. Jadi sangat pasti Tuhan sudah sediakan hadiah bagi saudara di sorga. Apakah saudara bisa lihat hadiah itu? Jika saudara bisa melihat itu, maka saudara pasti akan melupakan yang di belakang. Saudara akan terus bergerak maju untuk memperoleh hadiah itu. Saudara tidak lagi memusingkan semua perlakuan orang sama saudara. Saudara hanya terus mengejar hadiah itu. Ibrani 11 ayat 6b. Allah memberi upah hadiah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wahyu 22 ayat 12. Dan ini lihatlah, aku datang segera dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Saudara terus melihat luka di masa lalu, trauma di masa lalu, saudara tidak bisa bekerja dengan efektif bagi pekerjaan Tuhan. Orang yang mau terima upah dari Tuhan, dia harus selesai dengan perasaannya sendiri. Dia harus seperti seorang prajurit yang tidak memusingkan urusannya lagi, perasaannya sendiri. Tetapi ia selalu siap sedia dibutuhkan oleh Tuhan untuk bekerja. Maka Tuhan akan memberikan hadiah. Mari lupakan semua trauma, kesakitan, penderitaan, pengkhianatan, pelecehan, kegagalan yang terjadi di masa lalu. Terus berlari memandang ke depan, memandang kepada hadiah yang sedang menanti saudara, yaitu kerajaan sorga. Saudara, ada pengakuan, penghargaan di dunia ini. Saudara kalau mencapai sebuah prestasi, saudara akan dihargai di dunia ini. Tapi saudara, saya mau katakan ada pengakuan dan penghargaan lebih hebat lagi, yaitu di panggung surga. Itu ada acara yang kita nanti-nantikan. Sebuah penghargaan, bukan kelas dunia, tapi kelas sorga sudah. Di mana Tuhan mengakui iman saudara. Bahwa saudara adalah orang yang layak menerima upah hadiah itu. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Apapun hari ini Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Pengkhianatan, pelecehan, dan setiap trauma ataupun kegagalan kami buat di masa lalu. Setiap hal-hal yang orang lakukan dalam hidup kami di masa lalu. Tuhan, hari ini kami mau anggap selesai. Kami akan mau belajar untuk mengampuni setiap perlakuan-perlakuan yang kami terima di masa lalu. Tolong kami untuk kami bisa mengampuni. Bukan hanya mengampuni. Tolong kami juga untuk bisa melupakan. Untuk tidak mengingat lagi masa lalu itu. Supaya kami diberikan anugerah untuk mendapatkan berkat yang baru. Untuk mendapatkan masa depan yang baru di depan kami. Ajar kami untuk kami boleh terus menjadi orang-orang yang bisa hari ini punya kemampuan yang Yesus miliki di atas kayu salib, yaitu menerima anugerah untuk kami boleh juga mengampuni musuh kami. Tolong kami supaya kami bisa meneladani Yesus, melepaskan pengampunan. Meskipun di tengah penderitaan yang sangat berat, sangat hebat. Hari kiranya setiap saudara yang mengalami penderitaan yang hebat,
pandanglah salib Yesus. Jangan menahan murka yang di hati saudara, dendam di hati saudara, tapi pandanglah kayu salib Yesus. Dan bahwa lihatlah bahwa itu Yesus sudah anggap selesai. Dia sudah melupakan semua pelanggaran saudara. Dia ampuni saudara. Sehingga hari ini saudara juga diberikan kemampuan. Saudara menerima kebaikan ini. Kembalikan kebaikan ini dengan apa? Mengampuni dan melupakan kesalahan orang lain. Biarlah hari ini kasih Tuhan yang besar ini, kasih Tuhan yang sangat besar di kayu salib ini menenggelamkan saudara, memenuhi hati saudara yang hitam menjadi bersih. Biar kasih Tuhan di atas kayu salib itu dicurahkan dalam hidup saudara seperti badai, seperti ombak yang besar menenggelamkan saudara di dalam lautan kasih-Nya. Sehingga saudara diberikan kemampuan untuk bisa hari ini mengampuni seberat apapun penderitaan yang diakibatkan orang lain. Saya bisa mengampuni orang itu. Hari ikuti saya berdoa, Tuhan hari ini aku datang kepadamu. Tuhan, aku mau bawa beberapa nama di hadapanmu. Mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang hari membuat luka dalam hidupku sampai hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini di bawah kaki salib Yesus, aku memandang kepada salib-Mu dan aku tahu bahwa Engkau sudah mengampuni dosaku. Dengan kasih yang sama waktu Engkau mengampuni musuhmu, dengan kasih yang sama hari ini aku mau mengampuni nama-nama yang aku sebutkan ini. Dan aku bukan hanya mengampuni, dan aku mau anggap selesai, aku mau melupakannya. Hari sebut nama ini satu persatu. Orang-orang yang mungkin hari ini masih menjadi beban amarah di hati saudara, sebut nama-nama itu. Ampuni mereka dan lupakan dan anggap selesai. Terima kasih Bapa. Seturut kami mengampuni dan melupakan, seturut itu pula kasih Allah turun membanjiri hati kami. Biar tsunami kasih Allah yang besar itu menenggelamkan kami. Kami seperti orang sedang berdiri di tepian lautan. Di depan kami adalah samudra luas, yaitu kasih Allah. Biar samudra yang luas itu kasih Allah itu datang mensunamikan hati kami, mensunamikan, menenggelamkan hati kami. Sehingga seluruh hati kami hanya dipenuhi oleh kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau menantikan hal-hal yang baik di depan sana, mengharapkan berkat yang baru di depan sana. Dan terlebih lagi kami mau melihat hidup kami boleh menggenapi panggilan hidup kami masing-masing. Sehingga kami boleh bersinar dengan kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang ada di dekat kami, mereka bisa hari ini merasakan kasih Allah yang begitu besar itu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur dengan meninggal nama Yesus. Setiap kita berdoa sama-sama katakan amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan.